Halo sahabat Joli dimanapun kalian berada semuanya. Kali ini kita akan membahas berita seputar politik, artis, dan yang lagi hot pastinya. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya sahabat Joli tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, biar tidak ketinggalan berita terbaru dari Joli, Zona Politik Indonesia. Bukti percakapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan terdakwa Saiful Bahri terungkap dalam persidangan. Dalam percakapan melalui WhatsApp atau WA, Saiful Bahri melaporkan kepada Hasto bahwa Harun Masiku telah menggeser uang 850 juta rupiah. Laporan itu dijawab Hasto dengan "Oke, sip". Majelis Hakim mendalami jawaban "Oke, sip" dari Hasto tersebut. Namun saat diperiksa sebagai saksi, Hasto mengaku tidak mengingat persis kata "oke sip" yang dipertanyakan hakim. Politisi PDIP itu mengaku sebelumnya telah menegur Saiful Bahri karena telah meminta dana ke Harun Masiku. Direktur Pusat Pendidikan dan Kajian Anti Korupsi atau Pusdak Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Fira Mubayina menyatakan kode "oke sip" yang terungkap dalam fakta persidangan tidak bisa dikesampingkan. Menurut Fira, fakta persidangan itu bisa menjadi petunjuk bagi KPK untuk memperluas dan mendalami dugaan keterlibatan Hasto dalam perkara suap pergantian antar waktu anggota DPR RI daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 itu. Pesan WA "oke sip" merupakan rangkaian dari komunikasi yang dilakukan sebelumnya, sehingga seharusnya fakta persidangan ini tidak dapat dikesampingkan, kata Fira saat berbincang dengan kami Sabtu 18 April. Lebih lanjut, Fira menjelaskan, dalam persidangan itu semakin menguatkan dugaan keterlibatan Hasto sebagai petinggi partai dalam upaya memuluskan jalan Harun Masiku sebagai anggota DPR dari pergantian antar waktu atau PAW dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1. Fira menilai kode percakapan "oke sip" yang disampaikan Hasto patut diduga sebagai jawaban persetujuan atas tindakan Saiful Bahri menerima uang dari Harun Masiku dan menyuap oknum KPU Wahyu Setiawan. Yang bersangkutan memang mengetahui dan atau bahkan kata "oke sip" merupakan percakapan sebagai persetujuan untuk suatu kegiatan atau suap. Maka jelas yang bersangkutan dapat terlibat turut serta, di mana dalam ajaran turut serta atau deal naming diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Setiap orang yang terlibat dalam bagian untuk mewujudkan tindak pidana harus diadili, papar Fira. Selain itu, kandidat doktor hukum Universitas Islam Indonesia ini mengatakan, saat Hasto mengetahui ada tindakan suap, seharusnya melaporkan kepada aparat penegak hukum. Jika tidak, Hasto telah melakukan pelanggaran hukum. Hasto ini patut diduga kuat mengetahui adanya perbuatan tindakan suap atau Saiful Bahri. Dalam hal seseorang mengetahui saja adanya potensi tindak pidana korupsi dan tidak melaporkan ke pihak yang berwajib, maka yang bersangkutan dapat dipidana. Demikian ulasan Fira. Dosen hukum Unisia meminta KPK tidak mengabaikan fakta persidangan. Jika tidak ditindaklanjuti, maka kuat dugaan KPK tebang pilih dalam mengungkap kasus rasuah yang melibatkan oknum kader partai penguasa pemerintahan saat ini. Bagi saya, kalau aparat penegak hukum atau KPK mengabaikan fakta persidangan kemarin dengan tidak mengusut dan menelusuri kronologi percakapan, berarti KPK telah melakukan tebang pilih dalam penegakan hukum, pungkasnya. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR dengan terdakwa Saiful Bahri Kamis 16 April 2020.
Dalam sidang yang digelar secara telekonferensi ini, jaksa mengonfirmasi barang bukti berupa percakapan WhatsApp antara Hasto dan Saiful. Jaksa mengungkapkan Saiful pernah mengirim chat kepada Hasto pada tanggal 23 Desember 2019 yang berbunyi, "Pak Harun ini geser 850. Angka 850 itu diduga merujuk pada uang 850 juta rupiah yang diserahkan ex-caleg PDIP Harun Masiku ke Saiful pada 26 Desember 2019 sebagaimana tertuang dalam dakwaan. Uang itu diduga akan digunakan untuk menyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hasto mengaku tidak ingat dengan chat tersebut. Ia mengatakan ketika itu ia hanya menjawab "Oke sip" sebagai tanda telah membaca chat tersebut. Sehingga ketika ada WA dari saudara terdakwa, saya hanya menjawab "Oke sip". Artinya saya membaca, tapi saya tidak menaruh atensi terkait hal tersebut, kata Hasto. Kemudian, jaksa bertanya ke Hasto soal chat dari Saiful terkait DP penghijauan. Jaksa mengungkapkan pada 3 Januari 2020, Saiful pernah mengirim pesan ke Hasto berbunyi, "Tadi ada 600, yang 200 dipakai untuk DP penghijauan dulu." Hasto membenarkan isi percakapan itu. Hasto mengatakan DP penghijauan yang ia maksud adalah down payment untuk pembangunan vertical garden di kantor DPP PDIP untuk memperingati HUT PDIP dan Hari Menanam Pohon Sedunia. Hasto menyebut angka 600 dan 200 yang dimaksud dalam percakapan itu adalah alokasi anggaran senilai 600 juta rupiah dan 200 juta rupiah untuk pembangunan vertical garden tersebut. Saat itu saya merencanakan ada anggaran sebesar 600 juta rupiah di kantor partai, kami buat sekitar 5 vertical garden. Saya tawarkan Saiful untuk membantu itu. Ada alokasi 600 dan 200 sebagai down payment, kata Hasto. Dalam persidangan, jaksa juga mengungkap pesan dari Saiful yang mengungkit usulan memecat anggota DPR dari fraksi PDIP Rizky Aprilia. Rizky merupakan anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1. Satu dapil dengan Harun yang ingin menggantikannya lewat mekanisme PAW. Ini ada penyampaian oleh terdakwa kepada saksi. Izin lapor mas, Doni berhasil nekuk kelompoknya Twedi. Jagoan kita menang di Kongres. Izin mas, terkait Pak Harun, kata Doni, kewenangan pemecatan Rizky itu adanya dan sebagainya. Ini maksudnya bagaimana ini, kata jaksa ke Hasto. Kemudian Hasto menjawab bahwa dalam percakapan itu Saiful mengusulkan pemecatan terhadap Rizky supaya posisinya sebagai anggota DPR digantikan oleh Harun. Hasto mengaku menjawab chat dari Saiful itu dengan "Oke, sip". Ia kembali mengatakan bahwa jawaban itu berarti dia tidak memberi atensi terhadap pernyataan Saiful. Di sini saudara terdakwa mengusulkan bahwa penetapan saudara Harun itu bisa dilakukan dengan pemecatan pada saudara Rizky. Tapi sekali lagi, saya hanya membaca dan tidak memberikan atensi, maka saya jawab "Oke, sip", kata Hasto. Menurut Hasto, pemecatan ini berbeda dengan permohonan PAW agar Harun dapat masuk ke DPR. Beda karena secara teknis memang menjadi kewenangan di bidang hukum. Jadi saya jawab "Oke, sip", kata Hasto. Mengaku tak utus Saiful dalam persidangan, Hasto juga mengaku tidak pernah mengutus Saiful dan Agustiani Tio Fridelina untuk mengurus permohonan PAW Harun ke KPU. Hasto mengatakan, sejak awal partainya hanya menugaskan seorang advokat bernama Doni Tri Istiqomah. Namun, Hasto belakangan mengetahui
bahwa Doni kerap membawa Saiful untuk mengerjakan tugas partai tersebut.